Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Pak. Hari ini ada yang nggak berangkat? Berangkat semua. Alhamdulillah. Teman-teman di sini tahu apa yang mau kita pelajari nggak? Nggak tahu. Ini kita ada nanti eksperimen. Karena tadi kita udah belajar tentang pembunuhan, maka kita bertaubat. Jadi kita akan belajar mengenai taubat. Ada yang tahu taubat itu apa? Kembali. Terus meminta ampunan. Terus merasa bersalah. Menyesali perbuatan. Nah, ini semua benar. Tepuk tangan untuk kita bersama. Oke, jadi secara bahasa taubat itu berasal dari bahasa Arab yang berarti kembali. Nah, kenapa kembali? Karena ada cerita dia bertaubat, artinya dia kembali dari dosanya. Jadi dia menghilangkan dosa-dosanya karena bertaubat. Nah, secara syariat atau secara syar'i, taubat itu adalah menyesali perbuatan, terus meminta ampunan kepada Allah karena dia sudah merasa bersalah. Bisa dipahami dari sini? Bisa. Oke, terus ini tadi pengertian dari taubat. Kita belajar ke hakikat dari taubat. Nah, hakikat taubat ini adalah perasaan hati kita ketika kita sudah menyesali atas perbuatan kita, menyesali atas kesalahan kita, maka kita bertaubat karena tadi menyesali perbuatan, terus kita meminta ampunan kepada Allah agar dosa-dosa tersebut dihapuskan. Seperti itu. Nah, terus apakah taubat ini ada syaratnya? Ada syarat. Taubat. Ada yang tahu syaratnya apa aja? Menyesali perbuatan. Terus niat. Terus komitmen tidak mengulangi. Terus ada yang tahu? Jadi syarat taubat itu yang pertama adalah Islam. Setiap umat muslim pasti akan diterima taubatnya. Jadi kalau yang bukan muslim gimana? Ya pasti tidak akan diterima taubatnya. Terus apalagi syaratnya? Menyesali perbuatan atau menyesali kesalahannya. Selanjutnya adalah niat. Jadi untuk bertaubat itu kita harus niat dalam hati dan sungguh-sungguh. Jadi taubat itu bukan untuk main, untuk mainan. Seperti itu. Nah, agar lebih jelasnya
kita eksperimen. Apa lu, Pak? Saya minta 3 anak bisa mendampingi saya, Mas Yudan, Mbak Yuli, sama Mbak Siska. Yuk, 3 sini. Ya, sini. Mbak Siska sini, Mbak Siska. Mas Yudan aja, Mas Yudan di sini. Mas Yudan. Jadi yang pertama, Mas Yudan tuangin airnya dulu Mas ke gelas Mas. Ini tapi terus lagi sampai 3/4. Terus, oh, sudah. Botolnya tutup. Oke, ini adalah contoh kita atau manusia. Manusia apabila belum terkena dosa itu pasti putih, suci, masih suci lah ya. Nah, Mbak Yuli, tak tolong. Tolong nih Pak. Ya, Pak. Terserah banyak-banyaknya. Nah, ini contohnya apabila kita berdosa. Dari yang dulunya kita masih suci, masih bersih, masih putih, lama-kelamaan kita berbuat dosa, terus berbuat kesalahan, mencaci maki, kita seperti ini. Selanjutnya diaduk. Tambah lagi. Ya, tambah lagi sampai banyak, sampai hitam. Terus. Nah, ya cukup. Nah, ini contoh kita kalau berdosa menjadi hitam hatinya, hitam akalnya, hitam matanya. Seperti itu. Mbak Siska sini. Selanjutnya ini dimasukkan. Coba dimasukkan. Nah, nah, ini contohnya adalah ampunan dari Allah. Jadi ketika kita bertaubat, ketika kita berniat untuk meminta maaf kepada Allah, terus kita berkomitmen rajin beribadah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Walaupun dosa kita itu sudah sebanyak gunung, sudah sebanyak kapal Pertamina, sudah sebanyak kapal naga, seperti itu. Apabila kita meminta maaf kepada Allah, apabila kita bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Seperti itu. Paham? Oke, terima kasih. Silakan bisa duduk. Oke, kita lanjut. Nah, tadi sudah belajar mengenai pengertian hakikat bertaubat, syarat bertaubat, dan juga eksperimen. Nah, ada satu lagi mengenai kedudukan. Nah, menurut Ibnu Qayyim, kedudukan taubat itu berada di awal atau pertama, pertengahan, lalu ada di akhir. Mengapa demikian?
hamba dari Allah yang sedang meniti menuju jalan ke rohnya atau menuju ke jalan Allah dari lahir sampai ke mati itu dari awal langkahnya menuju kebaikan-kebaikan sampai ke akhir hayatnya, sampai akhir usianya, seperti itu. Jadi kedudukan taubatnya dari kita hidup sampai mati itu sama, seperti itu. Jadi kalau kita mau taubat kapanpun dan dimanapun pasti akan diterima, seperti itu. Saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian taubat, hakikat taubat, syarat taubat, dan juga kedudukan taubat. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari belajar mengenai taubat pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.